Konflik yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat melibatkan dua kubu, yakni kubu Gustimung dan kubu Sinuhun. Insiden bentrokan yang terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 lalu tak hanya membuat pihak Gustimung terluka. Ada juga beberapa orang dari pihak Sinuhun yang mengalami luka hingga harus dirawat di rumah sakit. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala. Lalu, seperti apa kronologi kejadian bentrokan, konflik, dan pembukaan Keraton Surakarta dari sisi kubu Sinuhun? Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Polresta Surakarta dan sekarang sudah bersama dengan Wakil Pengageng Sasono Wilopo, ada Kanjeng Dani. Selamat siang Kanjeng. Selamat siang Mbak Nji. Hari ini bertepatan juga dengan pemeriksaan saksi dari kasus yang beberapa waktu lalu juga sempat viral ya. Nah, pengen tanya ini seperti apa tadi prosesnya? Alhamdulillah seperti ini. Mulai dari proses pelaporannya Kanjeng Adit ya. Sentono dalam yang dianiaya, ditampar itu sampai dengan proses pemeriksaan korban, sampai visum pemeriksaan korban, terus juga pemeriksaan saksi-saksi hari ini berjalan lancar. Polisi Polresta Surakarta bekerja secara profesional, akurat dan humanis. Seperti itu. Saya berterima kasih, mengapresiasi kinerja Polresta Surakarta yang begitu sigap dan cepat dalam menangani kasus ini. Ada berapa terang dan gamblang. Ada berapa saksi? Dari kita, dari pihaknya Sinuhun ada 2 orang ya yang menyaksikan, mendengar kejadian dan peristiwa tersebut. Oke, mungkin sedikit bisa diceritakan kejadiannya seperti apa sih? Jadi kejadiannya pada malam itu abdi dalam itu tugas rutin. Abdi dalam Mejagen tugas rutin untuk menutup akses pintu di dalam keraton. Tapi karena ada eskalasi kenaikan situasi keamanan di dalam keraton yang agak riskan, maka mengajaklah Kanjeng Adit dan Kanjeng Adit mendapat dawuh dalam untuk mengawasi proses penutupan pintu-pintu tersebut. Gitu. Jadi ketika pintu tersebut ditutup, datanglah serombongan orang, beberapa kita tidak kenal dan lain sebagainya. Ada di situ Gusti Rumbe beserta beberapa kerabat di situ. Tiba-tiba marah-marah lalu ke arah Kanjeng Adit, lalu terjadilah peristiwa itu. Terjadilah peristiwa itu. Iya. Oke, berarti ada segerombolan orang yang juga turut datang. Turut datang, ya berteriak-teriak. Ya. Teriak-teriak dan itu dari Kanjeng Dani juga nggak tahu itu siapa. Iya. Siapa saja orang yang atau suruhan siapa itu juga masih belum tahu. Tapi kita tadi saksi menyampaikan bahwa itu dipimpin oleh Gusti Timur Rumbe gitu. Gitu. Oke. Berarti sampai sekarang apakah sudah terbuktikah atau masih dalam penelusuran penyelidikan dalam polisi? Penelusuran, tapi ada video peristiwa tersebut. Mungkin pemirsa juga tahu di beberapa media sosial udah keluar. Saya tidak tahu itu dari siapa dan lain sebagainya video tersebut nih. Oke. Kemudian ini terkait dengan konflik yang selama ini terjadi. Ini kan konflik sudah berjalan cukup lama ya, Kanjeng. Sudah sejak 2017, 2004? 2004. Sejak 2004 hingga saat ini. Ini apakah ada langkah-langkah untuk mungkin berdamai atau seperti apa atau langkah-langkah lain supaya konflik ini segera mereda? Sebenarnya kita tidak kurang-kurang untuk meredakan konflik atau menyelesaikan konflik ini. Intinya adalah mulai dari 2004 ketika konflik dengan Gusti Tejo, lalu ada nota kesepahaman, lalu ketika konflik-konflik lagi baru dan lain sebagainya dengan kubu LDA, lalu ada
di 2017 ada nota perdamaian disaksikan pejabat-pejabat pemerintah dan lain sebagainya, udah damai, udah masing-masing pihak menandatangani surat perjanjian perdamaian dan ada poin-poin yang harus disepakati dilaksanakan dan ada punishment di situ kalau tidak melaksanakan poin-poin tersebut atau ada pengulangan, itu ada sanksi yang disepakati dan lain sebagainya. Itu menjadi pijakan kita sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Intinya adalah masing-masing pihak harus menyadari posisi masing-masing. Contohnya gini, raja tetaplah raja. Itu secara hukum negara juga diakui, secara hukum adat diakui. Ada tata cara bagaimana harus bersikap dengan raja secara adat, secara adab, secara perilaku, standar perilaku di masyarakat Jawa. Apalagi raja itu juga sebagai orang tua atau pengganti orang tua mereka. Otomatis pihak-pihak tersebut harusnya paham bagaimana cara alur komunikasi dengan raja, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara dan lain sebagainya seperti itu. Dan menyadari posisi, mulat sariro, melihat ke dalam diri sendiri. Oh, saya ini apa, siapa, dan saya ke siapa ini, gitu seperti itu. Kemudian terkait kemarin katanya saya sempat juga berbincang dengan Gusti Devi dan juga Gusti Timur yang menyebut sempat meminta untuk bertemu langsung dengan Sinun tapi tidak diperbolehkan, begitu. Sempat dipanggil juga tapi katanya menunggu saudaranya lagi yang saat itu sedang kembali ke Jakarta. Itu seperti apa? Ya, sebenarnya gini. Ceritanya. Bukan cuma putra-putri dalam, ataupun para sentono, ataupun abdi dalam, tapi mereka yang bekerja atau ada di lingkup keraton, ketika ada timbalan dalam, harus sesegera mungkin. Oh gitu? Harus sesegera mungkin. Tidak bisa ditunda? Iya, seandainya benar-benar urgent karena kesehatan atau apa, disampaikan alasannya karena kesehatan. Tapi ketika itu, pihak Gusti Devi sampai mengirim surat sampai segala macam, terus diterima sama Sinuwun karena jadwal Sinuwun juga padat dan lain sebagainya. Sinuwun memanggil putrinya, gitu. Tapi terus jawabannya menunggu pengacara. Terus gimana gitu? Perasaan seorang ayah ketika itu disampaikan oleh Kanjeng Adit, karena itu Kanjeng Adit disampaikan pada Sinuwun terlihat kurang berkenan untuk itu, gitu. Dan saya pikir ayah dimanapun juga sama, gitu. Iya. Baik, kemudian ini juga kemarin sempat ada kabar juga yang beredar kalau dari pihak Gusti Mung ini juga akan melaporkan ke aparat atau ke kepolisian begitu terkait kejadian yang kemarin Jumat. Ini apakah kejadian apa Nji? Kejadian yang konflik yang tadi diceritakan di awal Kanjeng. Oh gitu. Jadi gini, intinya kami berterima kasih. Kami sangat berterima kasih ketika saya memandang sebagai warga negara Indonesia yang baik ketika membawa proses ini ke proses hukum. Saya berterima kasih sekali agar terang secara hukum, masyarakat juga tahu fakta-faktanya yang terjadi seperti apa. Jadi tidak ada lagi aksi-aksi yang anarkis di kemudian hari. Itu dari semua terang itu. Kita sampaikan nanti saksi-saksi dan bukti-bukti gitu. Jadi saya malah berterima kasih. Dan ketika nanti saya sebagai warga negara yang baik juga, ketika diminta keterangan apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, ketika saya diminta, ya saya akan bersaksi gitu loh. Jadi menjadi warga negara yang baik gitu. Iya. Tapi sejauh ini masih belum ada kabar terbaru ya, mungkin ada pemanggilan dari pihak kepolisian ke Kanjeng Jani atau belum. Kalau ke apa namanya? Yang kasusnya Kanjeng Adit itu sudah ada hari ini. Tapi yang lain kita menunggu kok. Masih menunggu ya. Dan tidak masalah, kita tertib dan taat hukum. Tertib dan taat hukum. Iya. Kemudian ini terkait dengan kondisi kesehatan Sinuwun. Ya. Ini sekarang seperti apa? Karena kabarnya di luar ini simpang siur sekali. Ada yang bilang Sinuwun saat ini sedang sakit, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Itu seperti apa sih sesungguhnya? Sesungguhnya Sinuwun itu sangat-sangat sehat ya. Untuk ukuran yuswa atau usia beliau yang 70 tahun lebih gitu. Beliau sangat sehat gitu. Tapi gini, sehatnya umur 70 tahun lebih itu dibanding dengan sehatnya umur 20 tahunan gitu kan ya beda gitu loh. Sinuwun
mampu menjalankan tugasnya. Indikatornya apa? Selama ini, ya toh, lebih dari 5 tahun ini, seluruh upacara keraton ada 16 rangkaian upacara keraton. Jadi Semuanya rangkaian bisa upacara datang. kayak suro itu bukan cuma kirap 1 suro, ada rangkaian upacaranya yang selama 1 bulan itu. Itu semua terlaksana, tidak ada yang tidak terlaksana. Dan Sinun hadir. Beberapa hadir dan beberapa dawuh. Terus ada juga yang semua bantuan-bantuan pemerintah, proyek-proyek pemerintah, semua atas dawuh dalam semua terlaksana sesuai dengan tata kaidah cagar budaya. Jadi Sinuwun mengamanahkan ketika itu mau dibangun, mau tetap memakai aturan regulasi pemerintah. Ada BPCB di situ, ada kajian arkeologi, kajian teknis, kajian segala macam, mengikuti alur gitu. Dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu sebagai sebuah pembuktian bahwa beliau mampu melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai seorang raja. Jumenengan selalu berjalan, tari Bedoyo Ketawang ditarikan. Dan tari Bedoyo Ketawang itu adalah otoritas raja, otoritas Sinuwun. Harus atas dawuh dalem. Gitu. Mulai dari pengrawitnya, mulai dari sindennya, mulai dari penarinya, harus dawuh dalem. Kalau Mbak melihat bagaimana girongannya Bedoyo Ketawang itu menyebut susuhunan gitu. Karena itu legitimasi seorang raja. Begitu pula upacara-upacara adat yang lain seperti itu. Oke, berarti kondisinya saat ini sehat ya? Sehat. Saya tadi malam terakhir berkomunikasi dengan beliau nyampe hampir jam 11 malam, Sehat. Sehat ya. Berarti kondisinya, berarti untuk kabar-kabar simpang siur di luar sana yang menyebut Sinuwun saat ini dalam kondisi sakit, kemudian dalam kondisi yang memprihatinkan, itu semua terbantahkan. Ya, karena sehat. Iya, sehat maksudnya Sinuwun cukup mampu, cukup cakap untuk memerintah gitu dan lain sebagainya. Kanjeng, ini kan terkait kemarin peristiwa Jumat yang kemarin itu, kemudian beberapa rangkaian kejadian-kejadian yang terjadi juga di keraton seperti pencurian dan lain sebagainya. Ini seperti apa tanggapan dari Sinuwun, Kanjeng? Itu kenapa Sinuwun memerintahkan pada kami-kami ini yang utusan beliau ya. Pertama mengamankan akses-akses, terus juga beliau menanya bagaimana kabar abdi dalem atau abdi dalem magang atau prajurit yang lagi sakit itu. Terus apa dan bagaimana, beliau selalu menanyakan itu. Dan beliau peristiwa-peristiwa itu beliau pirsa, karena di CCTV keraton itu semua terhubung ke ruangan beliau, ruangan pribadi beliau gitu. Jadi Sinuwun pirsa, kadang dangu itu siapa, itu bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi terkontrol semua, dan kami yang bertugas pada raja selalu memberi laporan pada Sinuwun. Tanpa diminta Sinuwun pun kami memberi laporan, apalagi diminta. Dan juga semua hal yang terkait dengan pemerintah pun all clean and clear, bisa dicek gitu. Jadi kayak ada bantuan-bantuan pemerintah langsung maupun tidak langsung, semua terlaporkan dengan baik dan bagus, tidak ada kendala apapun. Ini sekaligus menepus isu di luar bahwa ada ini yang tidak bisa dan lain sebagainya, bisa dicek gitu. Kayak pembayaran listrik, pembayaran langsung dari Pemkot Surakarta. Jadi keraton tidak pernah menerima uang secara tunai seperti itu. Tidak langsung begitu gitu loh. Semua terlapor dipertanggungjawabkan, ada akuntan publik juga yang mengaudit itu. Kemarin katanya setelah peristiwa hari Jumat ada beberapa korban juga. Ya. Ada 4 orang ya? Yang parah 4 orang. 4 orang itu. Yang luka ringan banyak gitu. Nah, ini dari 4 orang ini kenapa bisa luka? Mungkin bisa disampaikan kronologinya dan seperti apa kondisinya sekarang? Jadi ketika itu Kanjeng Adit dapat dawuh langsung dari Sinuwun, ada beberapa gusti juga menyaksikan beliau dapat dawuh. Ketika kita berusaha mengamankan pintu, menutup dan lain sebagainya, ternyata mereka diserang oleh sekelompok orang dan menggunakan alat. Entah itu saya tidak tahu pasti ya, tapi dari lukanya benda keras, entah tajam atau tidak, biarkan nanti kepolisian yang mengusut itu. Yang sampai ada yang patah tulang hidung yang hari ini masih di rumah sakit, cedera sini sama kepala dan lain sebagainya gitu. Dan kami juga menghormati hak-hak korban gitu. Korban melaporkan ke pihak berwajib, ke kepolisian, ya kita dampingi gitu loh. Kita tidak lepas tangan, kita dampingi, silakan beri pelaporan. Kemarin ada beberapa yang menyampaikan pelaporannya ke Polresta Surakarta.
Mungkin yang satu ini nggak tahu nanti kalau beliau udah keluar dari rumah sakit mau melaporkan juga itu hak beliau gitu. Terus kenapa mungkin ada pertanyaan pelaporannya kenapa tidak hari itu juga dan lain sebagainya. Pertama karena korban masih di rumah sakit. Kedua ada traumatik dari para korban. Jangankan korbannya ya, abdi dalam yang lain, abdi dalam baik sepuh maupun tidak, mereka masih merasa trauma. Mereka dapat tugas sinuwun, mereka dapat dawuh sinuwun dari raja yang sah di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang diindikasikan bukan abdi dalam atau sentono karena tidak mengenal kita gitu. Kalau abdi dalam itu saling mengenal gitu loh. Gitu. Oke. Kemudian ini terlepas dari semua konflik yang ada, ini kan kemarin sampai hari ini juga Keraton Surakarta ini dibuka untuk umum dan digratiskan setelah selama 6 tahun ditutup. Nah ini mungkin bisa dibahas sedikit karena kemarin ada berita juga yang menginformasikan kalau pembukaan keraton itu juga tidak diizinkan sebenarnya oleh pihak dari Sinuwun. Ini seperti apa Kanjeng? Jadi gini, keraton itu sebenarnya tidak pernah tertutup. Tertutup dalam pengertian hari ini. Dalam pengertian hal ini adalah tertutup, tidak boleh siapapun mengakses, tidak seperti itu. Jadi ada bagian-bagian keraton yang terbuka untuk masyarakat umum, yaitu mulai alun-alun dan lain sebagainya yang di luar biasa kita lihat. Lalu ada bagian keraton yang berbayar, yaitu di museum, museum saja. Lalu ada bagian keraton yang boleh didatangi dengan ketentuan adat. Ketika upacara-upacara adat, ketika ada hal-hal tertentu dan lain sebagainya atas dawuh dan seizin raja, ini semua atas otoritas dan dawuh daripada raja. Karena pemimpin di keraton itu Sinuwun raja, bukan ormas gitu loh. Ini. Jadi ada ketentuan. Kemarin saya juga ditanya sama Sinuwun kenapa ada masyarakat atau orang yang masuk di situ dengan tata pakaian yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Ya saya sampaikan yang terjadi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kenapa salah satu hal kenapa yang awal itu saya diperintahkan Sinuwun untuk menutup akses pintu Kamandungan dan untuk menseleksi siapa saja yang bisa masuk gitu dan terjadi pelarangan. Ada Kanjeng Wirobumi di situ melarang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini otoritas raja gitu loh. Siapa rajanya? Toh Sinuwun gitu. Jadi keraton itu jelas ratunya rajanya itu siapa? Sinuwun gitu loh. Jangan diputar balikkan gitu loh. Ya ini terima kasih media berusaha memberitakan berimbang biar tidak terjadi distorsi arus informasi seperti itu gitu. Oke, berarti sebenarnya tidak ditutup secara keseluruhan begitu ya, masih tetap ada masyarakat yang bisa masuk tapi dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Iya, di upacara-upacara adat kayak satu suro, kayak upacara apa, masyarakat boleh ikut mengajukan permohonan pada Sinuwun untuk mengikuti upacara ini, boleh. Padahal yang terakhir di acaranya ini, Maiso Lawung, malah dari pariwisata itu ngajak banyak orang untuk ikut dalam itu, tapi juga dengan ketentuan pakaian adat seperti itu. Tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah ya sebenarnya. Iya. Ini bagian dari menjaga keraton selain sebagai bangunan cagar budaya juga sebagai living heritage gitu. Yang masih ada masyarakat adatnya, masih ada ritus adatnya. Ini bagian dari kita menghormati itu. Jadi bukan hanya memandang Keraton Surakarta sebagai satu bentuk bangunan saja yang bebas keluar masuk dan lain sebagainya. Ini masih living heritage, masih ada rajanya, masih ada masyarakat adatnya dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti sebenarnya tidak seperti tadi disampaikan tidak untuk umum tapi diseleksi tentunya dengan minat khusus dengan ini gitu dengan tata ketentuan ini bagian dari kita untuk menjaga budaya Jawa yang menjadi salah satu pilar tonggak budaya nasional gitu loh. Kalau bukan kita yang menghormati tata cara aturan ritus budaya siapa lagi gitu loh. Kita lakukan secara rutin seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali juga berapa hal tertentu gitu ya, berapa objek tertentu. Akan tetapi ketika ada kerusakan dan lain sebagainya, kita tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan. Contoh tembok yang rubuh itu. Bolanya bukan lagi di keraton. Karena nanti tim cagar budaya BPCB Jateng turun melakukan identifikasi, melakukan kajian, lalu melakukan rancangan untuk perbaikannya seperti apa sesuai tata kaidah bangunan cagar budaya gitu. Ada tahapannya. Jadi contoh kayak pengecatan, perawatan gapura Gladak. Itu catnya apa dilebkan.
Pakai apa, ada kajiannya tim bersama, ada kajian akademiknya, kajian arkeologisnya dan lain sebagainya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilewati. Jangan sampai maksud kita baik, mau memperbaiki, tapi dengan tata cara yang salah. Karena ini bangunan cagar budaya. Nanti malah justru biar tetap lestari, gitu ya? Justru merusak gitu loh. Oke, berarti memang sebenarnya bukannya tidak dirawat, tapi karena faktor ada usia, ada proses-prosesnya gitu. Dan pihak Sinuwun, keraton juga mempersilahkan. Ini kajian tentang Masjid Agung selesai. Setelah bertahun-tahun kajiannya tidak singkat, karena keluasan wilayah keraton. Bertahun-tahun kajiannya selesai di PUPR. Ya tinggal pemerintah bagaimana kelanjutannya nanti seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan proses yang ini gitu. Berarti untuk saat ini masih dalam proses untuk pembangunan kembali atau perawatan dari ada jadi perawatan rutin tetap ya kita lakukan dari keraton. Akan tapi kajiannya tetap dilaksanakan, bisa dicek di BPCB. Kajiannya dilaksanakan untuk bangunan, struktur dan lain sebagainya. Terus juga yang sudah selesai kajiannya, proses maju untuk perbaikannya di PUPR. Jadi kita menunggu. Masih menunggu berarti ya. Kita alhamdulillah kalau itu dipercepat, kalau bisa menyeluruh alhamdulillah. Kita itu seneng. Tapi jangan sampai, sekali lagi saya ulang, jangan sampai niat yang baik, tujuan yang baik akan menjadi salah ketika tidak sesuai dengan tata aturan di Undang-Undang Cagar Budaya maupun Peraturan Menteri PUPR tentang bangunan cagar budaya seperti itu. Oke, berarti sekarang sudah istilahnya sudah terjawab juga ya. Iya, jadi kita hati-hati sekali itu Mbak. Bisa dicek kok, bisa dikonfirmasi. Baik, berarti selama 6 tahun ini sebenarnya keraton tidak ditutup, benar-benar ditutup untuk masyarakat umum itu tidak, tapi tetap bisa masuk dengan tata ketentuan yang sudah diberlakukan oleh jadi ada ruang yang public space, ada yang ruang agak private space, ada yang benar-benar private. Itu ada. Jadi pembagian ruangnya jelas kok. Oke, itu ya Tribuners, dan tadi juga disampaikan bahwa Keraton Surakarta ini juga bukan yang selama 6 tahun ditutup kemudian tidak dirawat sama sekali, itu tidak, perawatan rutin juga masih terus dilakukan. Lalu juga terkait dengan pembangunan atau pembangunan kembali bagian-bagian dalam yang rusak begitu, ini juga masih dalam proses karena membutuhkan proses yang cukup panjang. Saya tambahkan lagi, sebenarnya Pak Wali Kota Surakarta, Pak Gibran, sama Budiana dari Dirjen PUPR sudah berkeliling bersama pihak-pihak terkait, masuk keraton sampai ke sisi dalam. Beliau-beliau sudah paham itu gitu loh. Dan itu kenapa proses tetap berjalan dan lain sebagainya. Ya, kita menghormati pemerintah dong sebagai. Pemerintah juga masih turut andil ya dalam andil. Ya. Pelestarian keraton. Andil. Kita tiap tahun dapat dari APBD 2 ya. Kita dapat biaya perawatan kayak Pagungan Masjid Agung dua-duanya itu beda tahun, terus juga pengecatan dan lain sebagainya, bantuan pemerintah ada gitu loh. Tapi untuk bisa mengcover keraton yang 75 hektar lebih ini, luas sekali, butuh hal-hal khusus gitu, kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk ini gitu. Sinuwun welcome untuk itu. Berkali-kali sih mengatakan kalau mau diperbaiki, dibangun, silahkan gitu. Jadi selama ini tidak ada penghalangan dari kita. Ada buktinya kok, ada faktanya. Fakta itu tidak terbantahkan. Baik, terima kasih Kanjeng Deni. Sama-sama, terima kasih. Hari ini sudah berbincang-bincang sedikit. Terima kasih sekali, dan Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Kanjeng Deni. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan itulah Tribuners, perjalanan kami di Keraton Surakarta Hadiningrat yang pertama kali dibuka setelah 6 tahun ditutup. Terlepas dari semua prahara panas internal yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat, tentunya kita berharap agar Keraton Surakarta bisa terus menjadi cagar budaya Indonesia dan tentunya juga sebagai cagar sejarah Indonesia. Saya Ratu Sujati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.